Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang persembahan dari IJTV Malang. Dan di episode kali ini, selama 60 menit ke depan kita akan berbincang tentang waspada perkembangan kasus COVID-19 pasca libur lebaran di Idul Fitri 1442 Hijriah. Mengingat tradisi untuk mudik lebaran maupun juga libur menikmati lebaran ini menjadi satu klaster terbaru, dan seperti apa sih data dan harus mengenali gejala serta bagaimana solusi untuk mengurangi rantai dari COVID-19. Kita sudah bersama dengan Dr. Raden Ajeng Siti Juhairiah, spesialis paru dari RSUD Kota Malang. Atau Dokter Ria, apa kabar? Alhamdulillah baik, masih sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Ria sudah hadir di studio JTV Malang, dan tentu saja banyak sekali yang perlu diinformasikan kepada pemirsa begitu ya, bahwa ternyata masyarakat juga semakin melalaikan begitu ya tentang protokol kesehatan, mengingat tradisi mudik lebaran ini adalah ajang silaturahmi yang tidak bisa dihilangkan begitu saja begitu ya. Betul. Nah, apakah memang ini menjadi kondisi peningkatan kasus COVID-19 kah pasca lebaran kalau kita berbicara Malang Raya saja? Silakan. Iya. Selamat siang pemirsa JTV yang saya cintai, dan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari kita tenaga kesehatan. Semoga tetap sehat dan tetap lakukan protokol kesehatan seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Ica tadi, bahwasanya pasca libur lebaran ini memang betul, memang ada peningkatan kasus khususnya di Kota Malang. Ini mungkin akibat dari tradisi tadi, tradisi mudik. Kemudian ada beberapa juga pemulangan PMI, TKI, yang dari luar negeri yang mungkin juga membawa varian baru virus COVID-19 ini. Kemudian ada acara mungkin ya silaturahmi, halal bihalal, kumpul dengan saudara, sanak saudara yang tidak bisa kita hindari. Betul. Ya, kadang kita kalau sudah kumpul makan bersama, kita lupa dengan lepas masker. Akhirnya mungkin itu juga yang, dan tidak lupa juga mobilitas ya, mobilitas kita pergi dari satu daerah ke daerah lain, walaupun sudah dilakukan pengetatan. Mungkin di Malang Raya sudah tidak boleh keluar daerah Malang Raya, mungkin iya, tapi kita masih tetap bisa bersilaturahmi di Kota Malang. Nah, itu mungkin juga yang akan mempunyai peran untuk peningkatan kasus COVID-19 di Kota Malang ini. Baik, berarti kemunculan klaster keluarga ini sangat terjadi begitu sangat ya? Mungkin, boleh tahu untuk terjadi. Secara data, persentase untuk kenaikan dari COVID-19 di pasca lebaran kali ini, Kota Malang saja? Ya, kalau data secara pasti saya terus terang belum update ya Mbak ya. Tapi kalau dari pasien-pasien yang saya tangani ya, contohnya aja di RSUD Kota Malang, sebelum lebaran kita ini hanya merawat 2 pasien. Oke. Nah, sekarang ini sudah sekitar 10 sampai 12 pasien. Jadi peningkatannya cukup tajam. Kemudian saya di salah satu rumah sakit swasta sebelum lebaran saya cuma 3-4 pasien saya tangani mungkin ya. Sekarang saya sudah menangani sekitar 8-10. Baik. Nah, jadi kalau saya pribadi, hanya saya satu dokter paru, sudah bisa dilihat. Apalagi kalau dikumpulkan secara dokter paru, dokter penyakit dalam, yang ada dokter saraf juga yang ikut menangani juga, ya itu berapa banyak. Jadi memang ada peningkatan kasus. Demikian juga di safe house yang saya ikut terlibat di situ. Safe house Pemkot Malang di Jalan Kawi juga ada peningkatan kasus. Baik, berarti diakui atau tidak, memang larangan pemerintah adalah berlatar belakang untuk kesehatan masyarakat. Tapi masyarakat memang agak susah begitu ya, apalagi untuk menolak silaturahmi. Ini menjadi hal yang berat begitu ya dokter ya. Terutama juga untuk klaster tempat ibadah. Mungkin bisa diinformasikan bahwa baru saja terjadi kemarin ada klaster dari salat tarawih begitu di daerah Telogomas begitu. Apakah klaster tempat ibadah ini juga terjadi di Kota Malang selain Telogomas? Kalau secara ininya saya belum ini ya, tidak ada data pastinya. Tapi ada beberapa juga tempat ibadah yang memang ada yang timbul klaster. Ternyata setelah saya coba amati ini. Walaupun mungkin sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah berjarak, sudah bermasker seperti itu ya,
Tapi ada beberapa masjid yang menggunakan AC dengan masih tertutup. Kadang-kadang juga masih pakai karpet. Dan ada beberapa jamaah yang dia mungkin lepas masker karena merasa tidak nyaman, lama-lama menggunakan masker. Tidak nyaman, mungkin kurang afdal atau kurang apa ya. Karena kalau kita sebenarnya kalau kita sholat atau apa kan memang harus terbuka ya. Ini kan muka kita, wajah kita memang harus terbuka. Tapi kalau saya pribadi saya rasa Gusti Allah itu tahu ya. Kalau perso istilahnya udah, kalau kita berniat sholat dalam keadaan darurat seperti ini ya tetap harus menggunakan protokol kesehatan, dan tetap sebenarnya harus disarankan dengan tidak mengurangi hikmatnya, kita disarankan untuk sholat ibadah di rumah kita masing-masing, dan itu lebih aman. Terutama orang-orang yang sudah sepuh, saya anjurkan betul orang sepuh, orang-orang yang punya penyakit penyerta DM, hipertensi gitu ya, saya anjurkan betul untuk sholat beribadah di rumah saja, dan itu lebih aman untuk ibu dan bapak. Allah insya Allah tahu begitu bahwa ini adalah berniat untuk ikhtiar juga untuk kesehatan begitu. Nah, terkait dari mutasi virus baru nih dokter, bahwa ada virus dengan varian terbaru, kemudian juga bagaimana gejala yang harus dikenali dari varian-varian terbaru COVID-19. Varian baru ini betul-betul sebenarnya memusingkan kita sebagai klinisi ya, sebagai klinisi, karena varian baru ini gejalanya kata yang kalau di Kota Malang sepertinya sampai saat ini belum ada ya, belum ada. Kalau di Jawa Timur itu tadi pagi saya update di Sampang, Mojokerto dan Jember. Ya, kalau di Kota Malang masih belum ada. Tapi sudah masuk provinsi ini begitu ya. Provinsi Jawa Timur sudah. Mudah-mudahan Malang tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Dan yang perlu diwaspadai, ini kebetulan saya juga ini ya, yang perlu diwaspadai orang-orang yang dicurigai varian baru adalah orang yang baru datang dari luar negeri, PMI TKI, ya. Kemudian dia sudah pernah sakit COVID tapi terinfeksi lagi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sudah pernah divaksin tapi terinfeksi. Kemudian yang keempat, kematian karena penyakit menular lain, misalnya TB atau HIV, tapi dia terinfeksi COVID. Itu adalah yang kelima adalah orang-orang yang dulunya tidak terinfeksi, jarang terinfeksi, tapi jadi terinfeksi seperti anak-anak. Ya, anak-anak ini lebih tidak rentan terhadap COVID. Ternyata tiba-tiba dia terjangkit COVID, nah itu kita harus curiga varian baru ini kena mutasi. Atau kemudian ada suatu klaster yang dia cepat menyebar. Karena varian baru ini lebih cepat menyebar dibanding yang sebelumnya. Lebih cepat menular. Terlebih dahulu dokter ya, karena tentunya ada varian terbaru yang harus benar-benar dikenali oleh masyarakat tentang gejala-gejalanya, dan kita akan segera kembali selepas pariwara yang satu ini masih di Bincang-Bincang.